Puji Tuhan. Selamat pagi, saudara. Ya, ini hari terakhir, hari ketiga. Hari pertama, apa yang saya katakan di sini tentang apa, saudara-saudara? Tuhan sedang membentuk satu umat yang apa? Layak bagi Dia. Bukan hanya sekedar dipakai Tuhan, tetapi disiapkan untuk maksud yang apa? Mulia. Tidak hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan agamawi yang kelihatannya sibuk dan indah, tapi Tuhan katakan apa? Engkau pembuat apa? Semua katakan, engkau pembuat apa? Kejahatan. Padahal mengusir setan, padahal berbuat mujizat, padahal bernubuat. Dan Tuhan katakan engkau pembuat kejahatan. Karena apa? Tidak melakukan apa? Kehendak Allah. Dikatakan juga dalam satu rumah ada dua macam perkakas. Yang satu dari tanah liat dan dari kayu, yang satu dari perak dan dari apa? Emas. Yang satu untuk perkara yang kurang mulia, yang hina, yang emas dan perak untuk maksud yang apa? Mulia. Tapi barang siapa menyucikan dirinya dari yang kurang mulia, dia akan dipakai untuk maksud yang mulia, ya. Saya suka memberi perumpamaan ini seperti ini. Di rumah kita masing-masing kan ada juga yang ada yang dari tanah liat, yang baik sekarang mungkin porselin, tapi juga tanah liat. Yang lama-lama itu pakai gentong, pakai kuali, pakai segala macam, itu dari tanah liat. Yang dari kayu misalnya apa, entong, sekarang aluminium, tapi masih juga ada yang entong kayu, yang untuk apa itu menggiling cabai itu apa itu namanya, ulek-ulekan itu ya, dari kayu ya. Tapi juga ada perkakas yang dari perak, misalnya cup dari perak, vas bunga, dan juga cincin yang dari emas, kalung dari emas. Jadi yang dari kayu dan dari tanah liat itu untuk maksud yang kurang mulia. Kita di dapur, kita ulek apa itu di situ, giling cabai dan segalanya. Tapi yang emas dan perak dan untuk maksud-maksud yang mulia. Saya kira tidak ada orang pergi ke pesta perkawinan dengan berkalung ulekan di sini dan membawa tempayan di pinggirnya. Dan saya kira itu tidak cocok. Tapi orang akan menggunakan cincin, menggunakan perhiasan emas, karena itu yang sesuai untuk maksud yang mulia. Dan saya percaya kita sedang dihadapkan ada satu pesta pernikahan besar, bukan antara Raja Inggris atau Ratu Inggris atau Ratu mana, tapi pesta pernikahan anak domba Allah, di mana putra Allah Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan juga gerejanya sebagai apa? Mempelai perempuan pada drama akhir zaman ini. Dan di saat itu Tuhan hanya mau membawa dalam pesta pernikahan itu bukan yang dari tanah liat, bukan yang dari kayu, tapi yang dibawa ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah yang dari perak dan dari apa? Emas. Hanya mereka yang telah dibentuk dan dikuduskan, diproses karakternya, sehingga kita bukannya sekedar orang yang kerja buat Tuhan, tapi juga orang yang bersedia untuk dikerjain oleh Tuhan. Sudah pandai semuanya. Sehingga kita bukan hanya jadi orang yang percaya Tuhan, tapi menjadi orang kepercayaan Tuhan. Bukan sekedar orang mengenal Tuhan, tapi orang yang dikenal oleh Tuhan. Bukan orang yang memiliki Tuhan, tapi orang yang dimiliki oleh Tuhan. Nah ini semuanya adalah berbicara tentang salib yang mematikan segala keinginan kita. Barang siapa yang sudah menjadi milik Kristus, dia sudah mematikan keinginannya, mematikan cita-citanya dan hawa nafsunya. Hanya orang yang demikian ini yang bisa dipakai oleh Allah untuk maksud yang sangat mulia itu. Kita bersyukur dan kita izinkan biar Allah makin bekerja di dalam diri kita masing-masing. Dan saya sudah katakan tadi, kemarin ada satu umat juga Tuhan bangkitkan kayak Yohanes Pembaptis untuk menyediakan jalan bagi Allah sebelum Allah melawat pada akhir zaman ini dengan satu gebrakan terakhir dari kerajaan Allah untuk menghancur leburkan pekerjaan setan dan iblis. Untuk itu Tuhan ingin menyiapkan satu umat yang layak dan siap dipakai oleh Allah. Jadi pelayanan Elia, pelayanan Yohanes Pembaptis yang dikatakan oleh Alkitab akan mengadakan pemulihan segala sesuatu. Saya ingin mengulangi lagi itu ayat dari Matius pasal yang ke-21, pasal yang ke-17. Pagi hari ini materinya agak lebih berat lagi sedikit. Saya harap saudara bisa mengikutinya. Kalau tidak selesai jam 1 ya seperti kemarin 1:30. Kalau tidak selesai ya jam
Jam 3 enggak selesai ya, jam 4 ya. Terus sorenya pindah ke sebelah saja, ke KKR, enggak usah pulang. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat itu dalam pasal 17 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Jawab Yesus, memang Elia akan apa? Datang dan memulihkan segala sesuatu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan will restore all things, akan memulihkan, membawa restorasi. Pasal 9 dari Markus juga. Markus 9 ayat 11 dan 12. Markus 9 ayat yang ke-11 dan 12. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan apa? Memulihkan segala sesuatu. Jadi menjelang kedatangan hari Tuhan, saya tahu Alkitab mengatakan dalam Maleakhi pasal yang 4 ayat yang ke-5 yang telah kita baca, Allah akan mengirimkan Elia dengan kuasa Elia yang akan membawa banyak orang berbalik kepada Allah. Hati bapa-bapa kepada siapa? Anaknya, dan hati anak-anak kepada apa? Bapaknya. Ada satu restorasi besar-besaran yang saya percaya ini yang sedang terjadi di dunia saat ini. Restoration is taking place. Restorasi sedang terjadi di dunia ini. Saya sekarang ingin saudara membaca lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Saya akan mulai dari ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Karena itu sadarlah dan apa? Bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu apa? Kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nah, ayat 21 perhatikan. Kristus itu harus tinggal di mana? Di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, Alkitab katakan Kristus harus tinggal di mana? Surga sampai apa? Saatnya waktu pemulihan segala sesuatu. Saya ingin tanya lebih dulu, siapa yang percaya Yesus akan datang kembali yang kedua kali? Itu pengharapan bagi orang Kristen. Siapa percaya Yesus akan segera datang kembali? Siapa percaya Yesus bisa datang besok? Oh, saya tidak percaya, saudaraku. Karena kenapa? Ada dua syarat. Ada dua syarat. Saudara tulis. Sebelum Yesus datang, yang pertama, syarat pertama, Injil harus diberitakan ke seluruh muka bumi, menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Baru setelah itu kesudahan alam. Matius 24 ayat 14. Itu yang pertama. Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh bumi, menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Baru setelah itu kesudahan alam. Matius 24 ayat 14. Sekarang saya ingin tanya, apakah Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh muka bumi? Apakah semua bangsa sudah dengar nama Yesus? Masih ada 1,3 miliar manusia saat ini dari jumlah 5 miliar manusia yang belum pernah dengar sama sekali. Untuk pertama kali pun belum pernah dengar tentang nama Yesus Kristus. Belum pernah dengar. Dan saya tahu bahwa di kota ini pun juga masih banyak yang belum dengar tentang nama Yesus. Mungkin dia sudah pernah lihat gereja, tapi belum pernah dengar. Saya ngalami, saya tidak pernah dengar nama Yesus sampai saya usia 14 tahun.
Oleh sebab itu saudaraku, Yesus hanya bisa datang kedua kali kalau Injil kerajaan harus diberitakan lebih dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus akan datang menurut ayat ini tadi, Kisah Rasul 3 ayat 21, kalau sudah terjadi lebih dahulu adanya pemulihan segala sesuatu, the restoration of all things. Sudah perhatikan di sini, Kristus itu harus tinggal di surga, oke? He must remain in heaven until, dia harus tinggal di surga sampai, ada batas waktunya, sampai waktu saudaraku, pemulihan atau restorasi. Jadi akan ada satu pemulihan terjadi sebelum Yesus Kristus datang kembali. Saya tidak bisa mengungkapkan seluruhnya pemulihan tersebut karena luas sekali apa yang akan dipulihkan oleh Tuhan sebelum dia datang kembali. Dan dia tidak datang sebagai juru selamat lagi, dia tidak akan datang sebagai orang yang mati di salib atau lahir di kandang Bethlehem lagi. Tapi kalau Yesus datang yang kedua kali nanti, dia akan datang sebagai raja, sebagai hakim untuk menghakimi dunia, tapi juga sebagai raja untuk memerintah di bumi ini. Dan orang-orang kudus akan dibangkitkan, dan Alkitab mengatakan akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Di situ ada kerajaan damai, di mana kejahatan tidak ada lagi. Taman Eden dikembalikan, dan orang mengalami betul-betul masa damai karena Yesus sebagai raja menetapkan kerajaannya di muka bumi ini. Amin, saudaraku. Ini satu hal yang luar biasa yang dinanti-nantikan, yang kita nanti-nantikan, di mana penebusan akan terjadi. Tapi masalahnya di sini ialah restorasi. Nah, inilah kerjaan kita. Ini yang Tuhan inginkan. Inilah yang umat yang layak, yang siap dipakai, akan dipakai oleh Tuhan. Dipakai untuk memperbarui, untuk mengadakan pemulihan, pembaharuan yang ada di dalam dunia ini. Nah, istilah pemulihan atau restorasi atau pemugaran itu berarti tadinya sudah ada dan bagus. Setelah itu kena masalah, menjadi rusak. Setelah itu mulai dibangun kembali. Itu namanya dipulihkan kembali. Jadi sesuatu yang pernah ada dan rusak dan dikembalikan. Nah, saya percaya ini yang akan diperbarui oleh Tuhan. Ada 4 hal yang Allah akan restorasi. 4 hal. Banyak orang kalau sudah mulai bicara restoration of all things, pemulihan segala sesuatu, ada yang pelajaran ini kebablas sedikit, sampai-sampai mengajar kalau iblis juga bisa dipulihkan jadi bertobat. Tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan iblis bisa dipulihkan jadi bertobat. Tidak bisa. Tapi apa yang akan dipulihkan? Akan dipulihkan sebelum Yesus datang kembali. Yang satu, manusia. Itu yang pertama, manusia. Manusia akan dipulihkan. Manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa, Alkitab katakan di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke berapa itu, 23, karena semuanya telah berdosa dan hilang dari kemuliaan Allah. Jadi sebelum manusia berdosa itu manusia penuh dengan kemuliaan. Saudara ingat Alkitab mengatakan bahwa manusia telanjang tapi tidak malu. Dan waktu manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, baru manusia sadar bahwa dirinya telanjang. Tadinya manusia itu tidak berpakaian, tapi sebenarnya tidak telanjang karena manusia itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ada satu Shekinah glory yang menutupi diri manusia. Kemuliaan Allah itulah pakaian manusia. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka pakaian Allah, kemuliaan Allah, perlindungan Allah hilang. Dan sejak saat itu penyakit bisa masuk, kesusahan bisa masuk, dosa masuk, dan segala macam malapetaka dalam hidup bisa menyerang manusia. Dan sejak saat itu juga otoritas, wibawa, wewenang, hak pemerintahan yang pernah ada manusia hilang.
hilang sama sekali. Ingat, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia punya dominion, punya hak penguasaan. Dia memerintahkan bumi ini. Bukankah Alkitab katakan, tundukkan dan taklukkan bumi dan perintahkan yang ada. Semua binatang di laut, di udara, di bumi, semua tunduk kepada Adam dan Hawa. Satu manusia yang penuh dengan kemuliaan tanpa dosa. Penyakit tidak pernah ada di situ, kelelahan tidak pernah ada ke situ, putus asa tidak ada di situ. Tapi setelah manusia memilih jalannya sendiri, meninggalkan pemerintahan Allah, putus hubungan dengan Allah, dosa masuk, merampok semua yang ada dalam manusia. Dan oleh karena dosa, manusia menjadi hilang kemuliaannya. Dan oleh karena dosa, manusia mulai kena penyakit. Dan yang paling berat, oleh karena upah dosa itu adalah apa? Maut. Nah saudaraku, tapi saya bersyukur melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus yang mati di salib, kita bertobat dan terima Yesus Kristus. Dengan Yesus bangkit dari kematian, membawa pengharapan baru. Barang siapa yang percaya kepada Dia, yang tadinya kita dilahirkan dalam Adam yang pertama, yang sudah berdosa dan pasti binasa, kalau kita percaya Yesus, kita lahir baru dalam Adam yang akhir, Adam akhir, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri. Dan orang yang lahir di dalam Dia juga akan dipermuliakan bersama Dia. Alkitab katakan begini dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi apa saudaraku? Ciptaan baru, yang lama lenyap dan yang baru terbit. Pasal 3 ayat 18, manusia di dalam Kristus sementara dia percaya Yesus, dia diubahkan terus oleh Tuhan dari kemuliaan kepada apa? Kemuliaan, sampai menjadi serupa dengan gambar anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Jadi dengar baik-baik, manusia diciptakan menurut gambar dan teladan Allah, penuh kemuliaan. Tapi akibat dosa, gambar Allah hilang dari manusia. Tapi sejak percaya Yesus, mulai terjadi restorasi pemulihan, menjadi ciptaan baru yang terus menerus diperbarui. Bahasa Grekanya tentang diubahkan itu metamorphos. Jadi metamorfose, diubah bentuknya dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai menjadi serupa dengan gambar anaknya Yesus Kristus. Siapa percaya kita bisa dirubahkan sama seperti Yesus? Saudaraku, bukan usaha kita. Jangan lihat diri kita sendiri, jangan lihat orang lain. Lihat firman Allah yang ya dan amin. Dan kalau Dia sudah mengatakan, Dia juga bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Amin, saudaraku. Sebabnya manusia akan diperbarui oleh Tuhan. Itu yang saya percaya. Dan sekarang ini sedang terjadi. Dan saya lihat orang-orang yang makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau diproses dan dibentuk Tuhan. Orang tersebut diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Orang yang belum bertobat, saudara coba lihat foto saudara sebelum bertobat dan sudah bertobat, dibandingkan fotonya coba. Bedanya itu saudaraku. Dulu itu penuh dengan setan-setan, tuyul-tuyul semua kumpul di situ. Tapi begitu sudah bertobat itu mulai ada cahaya dalam diri saudara. Benar. Kadang-kadang saya ketemu orang, satu kali, kedua kali saya ketemu, berubah itu orang. Kenapa? Kemuliaan mulai dikembalikan dan akan diubahkan, dipulihkan kembali. Amin, saudara. Dan seperti Petrus itu, kemuliaan Allah dalam dirinya. Sampai dia cuma jalan saja. Dia jalan aja, orang sakit ditaruh di pinggir jalan semuanya. Dan dia tidak sampai tumpang tangan, tidak sampai berdoa. Dia hanya jalan saja. Dan orang sakit itu kena apa? Bayangannya orang sakit tadi menjadi apa? Sembuh semuanya. Dan saya percaya bayangan-bayangan itu bukan karena matahari. Karena kalau bayangan-bayangan itu mendengar karena matahari, waktu pagi Petrus berjalan, maka hanya orang yang berbaring di sebelah barat saja kena bayangannya dan sembuh. Lantas bagaimana yang sebelah timur? Mereka hanya lihat sebelah sana sembuh, mereka gigit jari. Nah kalau waktu sore Petrus jalan, berarti hanya orang yang berbaring sebelah timur karena mataharinya dari barat kena bayangan dan orangnya sembuh. Nah bagaimana yang di sebelah barat? Cuman gigit jari lihat temannya sembuh, karena Allah tidak adil. Padahal Alkitab mengatakan semua disembuhkan. Nah bagaimana seandainya Petrus jalan tengah hari, yang mataharinya di atas kepala persis. Waktu dia jalan gak ada bayangan, kiri kanan gak ada yang sembuh. Tapi Alkitab mengatakan semuanya sembuh. Saya percaya itu bukan dari matahari yang ada di sana, tapi dari matahari kebenaran yang memancar dari dalam dirinya. Kemuliaan yang mulai nyata, menembusi segala kedagingannya, sehingga menjamah semua penyakit itu. Nah itu terjadi dalam gereja yang pertama.
Nah, padahal gereja yang pertama itu baju gereja permulaan. Alkitab mengatakan kemuliaan dari rumah Allah pada akhir zaman ini akan jauh lebih mulia daripada kemuliaan Allah dalam zaman pertama. Itu sebabnya saya percaya pada akhir zaman ini akan terjadi satu lawatan Allah yang belum pernah disaksikan oleh dunia dan oleh di gereja Tuhan sebelumnya. Kita sedang memasuki satu zaman baru di mana Allah akan unleash His power. Allah akan melepaskan segala kekuasaannya untuk final blow, untuk dobrakan terakhir kepada setan dan iblis. Dan ini hanya bisa terjadi kalau Allah sudah menemukan di dunia ini umat yang siap dipakai, yaitu umat yang layak, yang berkenan di hadapan Dia. Bukan hanya karismanya, tapi yang terutama apa saudaraku? Karakternya. Karena karisma tanpa karakter itu tidak berkenan. Memang banyak kan pekerjaan Tuhan dirugikan karena orang-orang yang mudah tersinggung. Nah, mudah tersinggung itu karena karakternya belum dibentuk. Nah, itu yang sedang diproses, dipulihkan kembali. Ya, ditegur sedikit dia ngambek, blackmail Tuhan, nggak datang lagi main musik. Akhirnya musik nggak bisa main semuanya. Nah, kalau nggak ada gua, lu macet lu. Dia bangga lagi, dia jadi teroris rohani, dia bangga lagi, saudaraku. Mimpin pujian mungkin, oh kamu mimpin pujian terlalu banyak ngomong, kurangi ngomong dong, kasihan yang khotbah kehabisan bahan, sudah kamu ngomongin semua. Nyanyi aja, jangan ngomong terus. Tersinggung, besoknya nggak muncul mimpin pujian. Akhirnya nggak ada yang mimpin. Wah, dia bangga, gua nggak ada yang mimpin pujian deh. Ini blackmail Tuhan ya. Sabotase pekerjaan Tuhan, merugikan pekerjaan Allah. Kenapa orang-orang ini begini? Ini orang punya karisma, bisa mimpin, tapi tidak punya karakter. Dan saya ingin beritahu, gereja Tuhan, persekutuan doa penuh dengan orang-orang kayak begini nih, saudara. Merasa dirinya diperlukan, jual mahal, sok, merasa dirinya dibutuhkan, sehingga seenaknya datang terlambat. Kalau nggak ada gua kan nggak bisa jalan, jadi gua datang terlambat dong. Ini orang-orang yang punya karisma, tapi tidak punya karakter. Saya ingat dulu, ini orangnya sudah mati jadi bisa dibicarakan, saudaraku. Dan dia melihat dari surga, lihat apa yang saya katakan. Itu Frans Daromes dulu. Wah, dia dulu memang karismanya luar biasa itu. Begitu bertobat karismanya minta ampun. Dia masuk mana saja jadi hidup itu kebaktian, saudaraku. Belum dia masuk nyanyi jadi hidup, luar biasa. Karismanya luar biasa. Tapi karakternya minta ampun, saudaraku. Kebaktian mulai jam 6, jam setengah 9 dia muncul. 2 jam setengah orang cuma nunggu saja. Dia tahu dia dinantikan orang, dia tahu dia dibutuhkan orang. Sehingga orang itu punya karisma, tapi tidak punya karakter. Untung, saya sempat tegur dia terus terang. Saya bilang, Frans, kamu perlu dimuridkan. Kamu orang baru. Saya pernah tegur dia di Semarang, di Sarangan, di satu retreat. Tapi dia dengar, kamu ikut kursus, ikut hidup disiplin. Akhirnya dia ikut sekolah di San Diego di Maurice dulu, dan akhirnya diperbarui hidupnya. Satu kali saya ada KKR, saya panggil lagi jam 6, mulai jam setengah 6 dia sudah siap semuanya. Dia datang, karakternya sudah dibentuk. Tuhan panggil pulang, oke sudah cukup bagus, panggil pulang saja. Jadi saudaraku, bukan berarti kalau karakter terbentuk terus pulang, enggak, saudaraku. Ini kerjaan bagian banyak. Bagian zaman ini makin banyak pekerjaan. Oleh sebab itu perlu karakter-karakter ini dibentuk. Banyak orang seenaknya dalam pekerjaan Tuhan ini. Nah, kalau saudara cuman pamer karismamu, pamer talentamu, maaf ya saudara, sebetulnya surga tidak perlu itu semuanya. Surga lebih punya daripada apa yang kau punyai. Tapi kalau kita bisa dipakai Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu bukan karena Tuhan butuh kita, tapi kita sedang diberi kehormatan sama Tuhan. Coba Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, atau Queen Elizabeth datang lewat di Jakarta ini. Tahu-tahu topinya kena angin jatuh, dan sudah diperintah, tolong ambilkan topi. Apa sudah? Nggak mau, enak aja lu. Nggak mungkin. Sudah akan berebut dan lari memberikan dia, karena merasa kehormatan untuk disuruh demikian ini. Apalagi Raja Surga yang disuruh kamu mimpin pujian, seharusnya kehormatan besar. Yang disuruh kamu gulung kabel ini loh, saudaraku, ini juga kehormatan besar untuk Tuhan Yesus. Amin, saudaraku.
untuk ngangkuti alat musik, itu juga kehormatan besar untuk Tuhan Yesus. Apapun yang kau lakukan demi nama Tuhan dan untuk Tuhan, itu sangat berkenan kepada Allah. Dan bagi Allah sebetulnya tidak ada nilainya yang khotbah dengan yang ngatur kursi, khotbah lebih tinggi, tidak. Yang ngatur kursi pun kalau engkau lakukan itu untuk Yesus, dengan karakter yang terbentuk. Aku lakukan hanya untuk Dia, bukan untuk dipuji manusia. Pahalanya mungkin lebih besar dari orang yang berkhotbah hanya untuk kepopuleran dirinya sendiri. Itu sebabnya manusia perlu direstor kembali untuk tidak mencuri lagi kemuliaan Allah. Nah, kalau Allah sudah menemukan ini, saudaraku, luar biasa apa yang Allah bisa lakukan melalui orang-orang tersebut. Itu sebabnya manusia dipulihkan kembali. Yang kedua, yang dipulihkan kembali yaitu keluarga. Restorasi keluarga. Dikatakan hati bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapak. Saudara lihat sekarang ini keluarga hancur-hancuran. Hampir di mana di seluruh dunia masalah utama dalam dunia sekarang dalam masalah keluarga. Keluarga dirobek-robek sekarang ini. Dulu di Amerika 1 di antara 2 pernikahan itu mesti cerai, dan sekarang sudah 3 di antara 5 itu cerai, sudah lebih dari separuh. Mengerikan, mengerikan sekali. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah kemelut dunia yang tidak berdaya ini, Allah akan mengirimkan pelayanan Yohanes Pembaptis kembali, pelayanan Elia kembali, yang mendahului dan meratakan jalan bagi Tuhan. Haleluya. Dan membawa restorasi sehingga Allah bisa melawat dengan kedahsyatannya pada akhir zaman ini. Untuk inilah kita hidup, saudaraku. Kita harus tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan pada zaman ini. Kemarin saya katakan apa? Daud melayani Tuhan pada apa? Melaksanakan kehendak Tuhan pada apa? Zamannya. Baru dia mati. Daud melakukan kehendak Allah untuk generasinya, baru mati. Begitu juga kita dilahirkan dalam generasi ini, kita harus tahu kehendak Allah untuk generasi ini. Dan kita lakukan kehendak Allah untuk generasi ini. Kenapa kita tidak dilahirkan pada abad yang ke-14? Kenapa pada abad yang ke-20? Allah punya maksud untuk rencananya tercapai pada abad 20 dalam generasi kita ini, melalui saudara dan saya. Amin, saudaraku. Saya ulangi lagi, Arthur Wallis mengatakan apa? Kalau kamu ingin berbuat yang terbaik kepada hidupmu, cari tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam generasimu, dan ceburkanlah dirimu, libatkan ke dalamnya. You want to do best for your life, find out what God is doing in your generation. Flinch yourself into it. Dan saya percaya ini juga waktunya di mana keluarga-keluarga diperbarui. Saya senang di mana-mana sudah mulai ada seminar keluarga-keluarga, seminar pria, seminar keluarga. Saya kira makin perlu diadakan lagi supaya banyak keluarga makin diperbarui, karena ini yang Tuhan kehendaki. Ketiga, yang ingin diperbarui. Apa keluarga dulu pernah bagus? Oh ya, bagus. Apa rusak? Oh, sangat rusak sekarang. Tapi akan dikembalikan jadi baik lagi. Yang ketiga yaitu gereja. Gereja sedang mengalami restorasi juga, pembaharuan. Apa gereja dulu pernah bagus? Oh, sangat bagus sekali. Akhirnya rusak. Sekian abad lamanya. Tapi saya bersyukur Allah tidak meninggalkan umatnya, Allah tidak meninggalkan gerejanya. Dia sedang sibuk untuk mengadakan pemulihan kembali di dalam gerejanya. Amin, saudaraku. Yang keempat yang diperbarui oleh Tuhan itu dunia. Dunia ini diperbarui. Ini yang sedang diperbarui oleh Allah. Kalau sudah membaca dalam kitab Wahyu, lihat semuanya aku jadikan baru. Inilah sebabnya sedang terjadi pembaharuan besar-besaran. Tetapi hal ini hanya bisa terjadi kalau Allah menemukan di bumi ini satu umat yang apa? Yang layak, yang siap pakai. Yang kemarin kita telah belajar mempunyai sikap seorang apa? Hamba. Punya roh apa? Pengabdian, ada roh pengabdian, menghambakan diri kita kepada Allah. Kita tidak bisa merubah dunia dengan style bos-bos. Kita hanya bisa merubah dunia dengan seorang hamba. Seperti Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk apa? Melayani. Dan tidak hanya melayani, tapi menyerahkan apa? Nyawanya untuk kita semuanya. Lihat catatan saudara, kita rehearse sebentar. Apa arti pertama dari hamba? Kata hamba yang pertama apa, saudaraku? Doulos, yang artinya apa? Budak belian, yang bukan milik sendiri lagi, telah dibeli oleh Yesus. Yang kedua artinya apa?
diakono, seperti seorang waiter, jongos melayani meja. Kita menghargai orang lain. Oke, yang ketiga apa? Bais, yang artinya apa? Anak kecil, budak, merendahkan diri seperti anak-anak yang polos. Yang keempat apa? Oiketes, yang artinya sebagai apa? Pembantu rumah tangga, pengurus yang bisa dipercaya, itu sifat hamba. Yang kelima apa? Hupereteo, yang artinya apa? Seperti tukang mendayung di bawah komando. Kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita. Kita tidak bikin inisiatif sendiri, hanya kalau Tuhan suruh kita lakukan. Amin, saudaraku. Itu yang penting di dalam sifat kita sebagai hamba. Yang keenam apa? Terapon, artinya apa? Penjaga, harus bisa memelihara kebenaran Allah. Dan juga yang ketujuh apa? Lateria, yang artinya apa? Melayani Tuhan, hanya melayani Dia. Dan yang kedelapan apa? Liturgia, melayani manusia, menyerahkan diri kita untuk pelayanan manusia. Ingat bahwa hamba itu tidak punya hak, hamba itu hanya punya apa? Tanggung jawab. Tidak ada nuntut ini, nuntut itu, tidak usah. Ini adalah tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya ingin lebih banyak lagi mengetengahkan tentang perlunya restorasi yang sedang terjadi ini. Kita baca di dalam Yesaya pasal 61. Kemarin kita juga telah belajar Yesaya 60. Sekarang kita membaca Yesaya 61. Ayat yang pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, dan oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Inilah yang disebut tahun Yobel, tahun pembebasan itu. Ini yang sedang kita masuki saat ini secara rohani. Zaman pembaruan untuk menghibur semua orang yang bergabung. Dalam bahasa Inggris, to appoint them that mourn in Zion, untuk menghiburkan, mengangkat kembali orang yang berkeluh kesah di Sion, untuk mengaruniakan mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Nah, sudah saya beritahu kemarin, semenjelang adanya kegerakan rohani pada akhir zaman ini, prelude-nya akan didahului adanya pembaharuan di dalam puji-pujian. Ini sedang terjadi saat ini. Puji-pujian ada di mana-mana, lagu-lagu baru ada di mana-mana, penyembahan dalam roh ada di mana. Ingat, sebelum Yesus masuk ke Yerusalem pada akhirnya dimulai dengan ada teriakan Hosana, Hosana. Inilah yang sedang terjadi. Tanda-tanda zaman kita harus bisa menilainya. Jangan seperti orang Farisi yang dibilang oleh Tuhan, munafik, kamu tahu tanda langit dan tanda bumi, tapi kamu tidak tahu tanda zaman. Kita harus bisa menilai zaman ini. Kita lihat apa yang sedang Tuhan gerakan Allah di Indonesia ini. Kita tahu ini sedang zaman apa. Terjadi puji-pujian di mana-mana diperbarui. Oh, ini sedang memasuki zaman restorasi besar, membawa kita kepada final hours, kepada jam-jam terakhir di mana Raja akan melawat dengan kedahsyatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini yang akan terjadi, saudaraku. Selanjutnya, ayat yang ketiga juga, dan supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan apa? Keagungannya. Nah, ayat 4 ini yang saya mau baca. Mereka akan membangun apa? Reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan yang akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi apa? Sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani di tukang anggurmu. Tetapi kamu akan disebut apa? Imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati apa? Sekali lagi, menikmati apa? Kekayaan apa? Bangsa-bangsa. Ada haleluya. Wah, cepatnya saudaraku. Oke, punya tugas masing-masing kan saudaraku. Tugas saudara apa?
Melayani Tuhan. Tugasnya bangsa kafir apa? Mengumpulkan harta. Untuk siapa? Untuk kita. Kitanya untuk apa, saudaraku? Untuk membangun kerajaan Allah. Amin. Memberitakan Injil Tuhan, membawa restorasi di tengah-tengah dunia ini. Jadi sebagai gereja kita harus banyak cari duit. Amin. Ada yang amin lagi, saudaraku. Sesat ya sesat, tapi ini udah keterlaluan, saudaraku. Jadi kalau gereja mulai sibuk cari duit, Kristen hanya bingung cari duit, betul atau salah, saudaraku? Itu tugasnya siapa? Orang kafir. Tugas saudara cari apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin, saudaraku. Kerajaan Allah dan kebenaran, cari jiwa, itu tugas kita. Mereka tugasnya cari duit, dan akhirnya distorkan sama kita. Alkitab sudah katakan kepada kita jelas, saudaraku. Jangan khawatir, nanti pembiayaannya dari mana? Kita mau perlu bangun gereja, kita perlu bangun ini, bangun itu, bangun ini. Nggak usah khawatir, sudah punya tugas masing-masing. Itu sebabnya Pak Iskandar di sini. Nggak cari duit. Nggak, hari ini nggak cari duit karena dia tahu imam Tuhan. Oke, tapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai apa, saudaraku? Pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati apa? Kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda apa mereka. Luar biasa, mereka yang mati-matian kerja sampai sakit mah jantung, kita yang bermegah-megah karena semua mengalir kepada kita. Amin, saudaraku. Itu yang akan terjadi. Kita tertawa saja. Makanya Alkitab mengatakan jangan kamu sakit hati kalau melihat orang jahat berhasil dalam hidupnya. Jangan kamu marah kalau kamu melihat orang yang berlaku serong, rasanya makmur. Don't fret when you see the wicked prosper, kata Alkitab. Tidak usah. Mereka punya tugas, dan semua yang mereka lakukan itu ditumpuk dan disimpan untuk orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Oh, saya tidak bisa lebih percaya lagi daripada yang saya percaya sekarang ini, karena saya yakin-yakinnya ini akan segera menjadi kenyataan. Tetapi yang penting, sebelum itu harta mengalir, kita harus lebih dulu menjadi orang yang tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi orang kepercayaan Tuhan. Dan sekali lagi, jangan pulang dari sini gedor bang-bang dan berkata, mana tugasmu? Tugasku memberitakan Injil, tugasmu mengumpulkan uang. Menurut Yesaya 61, itu uang harus diberikan sama saya. Jangan begitu. Siapa yang suruh? Pendeta Yeremia Rim. Jangan, saudaraku. Nanti dipikir saya sedang ada satu sindikat perampokan bank-bank. Jadi ini tidak benar. Mereka akan datang sendiri, akan memberi sendiri kepada kita. Amin. Ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Ini untuk gereja Tuhan yang selama ini mengalami noda, gereja diejek, diolok, karena memang pantas diolok, saudaraku. Nanti saya terangkan selanjutnya. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi apa, saudaraku? Kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan, kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Ayat 9 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Ini akan terjadi. Keturunan saudara jadi orang terkenal di bumi. Bukan hanya anak kandung cucu saudara, tapi juga anak rohani dan cucu rohani saudara, saudaraku. Mereka ini akan mengambil alih kepemimpinan di dunia pada saat ini, kalau reruntuhan itu sudah dipulihkan kembali. Saya bacakan terus saja ayat yang ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah, semua katakan, kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Kita memasuki pada final hour nanti, perjamuan kawin anak domba Allah, di mana gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan yang tanpa cacat dan kerut, sempurna, penuh kemuliaan, cemerlang, dan siap untuk pernikahan besar pada akhir
akhir zaman. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikian Tuhan Allah akan menumbuhkan satu apa? Kebenaran. Dua apa? Puji-pujian di depan semua apa? Bangsa-bangsa. Dan ini akan menjadi kenyataan. Tapi kapan ini menjadi kenyataan? Kalau ayat 4 itu sudah mulai digenapi. Nah, ayat 4 bicara tentang apa? Mereka akan membangun apa? Reruntuhan yang sudah berabad-abad. Mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi, kota-kota yang hancur dipulihkan. Ini yang disebut restorasi buat gereja Tuhan. Pemulihan kembali, restorasi. Nanti saya akan gambarkan, nanti mungkin dalam sesi yang kedua. Mungkin saya akan akhiri agak cepat sesi yang pertama, karena saya akan menyiapkan pelajaran untuk sesi yang kedua, memberikan data-data lebih lengkap apa yang sedang Allah kerjakan di muka bumi ini, supaya kita boleh menjadi orang-orang Bani Isakar yang bisa membaca waktu, yang bisa menilai zaman, yang tahu apa yang harus diperbuat karena tahu apa yang Allah sedang kerjakan pada zaman ini. Amin, saudaraku. Supaya kita jangan jadi Kristen yang meninju angin, asal aktivitas, asal kegiatan, asal ngusir setan, asal menyembuhkan yang sakit, asal bikin mujizat, asal bernubuat. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, engkau pembuat kejahatan. Nyembuhkan orang sakit bukan jahat, bukan. Ngusir setan juga tidak jahat, sama sekali, itu baik sekali. Bernubuat apalagi, itu bagus sekali. Kenapa disebut pembuat kejahatan? Karena kita tidak tahu apa yang Allah sedang lakukan saat ini. Kita cuma melakukan kegiatan-kegiatan agamawi tanpa selaras dengan program Allah untuk zaman ini. You're wasting your time, you're wasting your energy, you're wasting your money. Engkau habis boroskan tenagamu, habis boroskan waktumu, dan habis boroskan uangmu, dan hasilnya nol besar. Karena Allah tidak kenal kita. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita semakin menyadari, membaca apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya memang kurang sibuk seperti dulu, bukan berarti tidak sibuk, tetap sibuk, tapi saya mulai konsentrasikan kepada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan pada akhir zaman ini. Saya mau terlibat dalam program Allah ini. Saya ingin saudara baca bersama saya di Mazmur 102. Mazmur 102. Haleluya. Mazmur 102. Haleluya. Saya memberikan ayat-ayat tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan pada akhir zaman. Maaf, dalam 3 hari ini saya tidak bicara apa artinya bertobat, bagaimana supaya disembuhkan, bagaimana supaya dapat uang lebih banyak. Saya kira sudah terlalu banyak kita mendengar apa yang saya sebutkan kemarin, Injil yang berpusatkan kepada apa? Manusia. Man-centered gospel. Sudah waktunya kita beralih kepada God-centered gospel. Injil yang berpusatkan kepada program Allah. Karena kalau manusia masih menjadi pusat segala sesuatu, apapun manusia yang ketahui terlibat dalam agama, apapun kegiatan rohani, manusia tetap tidak akan berubah. Manusia hanya bisa berubah kalau porosnya berubah, yaitu tidak lagi berporoskan kepada diri sendiri, tapi berporoskan kepada Allah. Amin, saudaraku. Supaya kita semakin menjadi umat yang layak bagi Dia. Oke, Mazmur 102. Mazmur 102. Tetapi engkau, dikatakan, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu apa? Tetap. Mazmur 102 ayat 13. Oke, Mazmur 102 ayat 13. Tetapi engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Perhatikan ayat 14. Engkau sendiri akan bangun dan akan menyayangi apa? Sion. Nah, Sion itu bukan hanya gunung yang di Israel sana. Sion bukan hanya bangsa Israel. Saya percaya Sion itu adalah gambaran kata kiasan dari apa, saudaraku?
Dari apa? Sion. Itu adalah gambaran dari apa yang akan dibangun oleh Allah ini? Ya? Apa? Gambaran dari apa, saudaraku? Apa Sion? Ya, gereja Tuhan. Jadi kalau sudah membaca dalam Alkitab, menjumpai kata Sion, itu artinya adalah umat pilihan Allah, gereja Tuhan yang Allah sedang bangun kembali, sedang mengalami restorasi pada saat ini. Amin. Saya bacakan lagi. Maka engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi apa? Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya, kata firman Tuhan. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa akan menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaanmu. Nah, saudaraku, ini yang Tuhan inginkan. Kita berdoa supaya gereja Tuhan diperbarui, supaya umat Tuhan diperbarui. Karena penginjilan dunia dengan pembaruan dalam gereja Tuhan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Saya ingin, yang penting Injil. Gereja sudah biarin aja, yang penting Injil dapatkan jiwa. Oke, kalau sudah dapatkan jiwa, yang kau mau apakan? Mesti bawa ke gereja. Nah, gerejanya kalau belum diperbarui bagaimana? Kembali pada tradisi agamawi lagi. Jadi serba sulit. Dan untuk menginjil ke dunia, padahal tenaga paling banyak di gereja, kekuatan paling banyak di gereja. Tapi kalau gereja tidak diperbarui, siapa yang bisa menginjil ke seluruh dunia? Jadi ini dua hal harus bertalian. Gereja diperbarui supaya Injil diberitakan ke seluruh muka bumi, Injil diberitakan ke seluruh bumi supaya banyak jiwa dibawa ke dalam gereja Tuhan. Tapi ini dua hal harus berjalan bersama-sama. Selanjutnya, maka bangsa-bangsa ayat 16 akan takut akan nama Tuhan, semua raja bumi akan kemuliaanmu. Bila Tuhan sudah membangun apa? Sion, sudah menampakkan diri dalam apa? Kemuliaannya. Oh, saudaraku, ini akan terjadi di mana Tuhan memperbarui gerejanya. Dan di selanjutnya dikatakan bila Tuhan sudah sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus. Yang bulus itu artinya yang tidak mempunyai keturunan dan yang tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian atau generasi kemudian. Bangsa yang diciptakan nanti, bangsa yang diciptakan nanti akan apa? Saudaraku, sekali lagi apa? Memuji-muji Tuhan. Ini bangsa mana ini yang akan Tuhan ciptakan? Bangsa Israel? Tidak. Bangsa mana ini? Umat yang layak, umat yang siap pakai ini akan dipenuhi dengan puji-pujian, memuji-muji Allah. Inilah yang Allah akan ciptakan, satu bangsa yang Allah sedang bentuk untuk menyatakan kemasyhuran Allah di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya saya mau baca lagi ayat yang ke-20. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Ya, semua manusia itu sudah divonis hukum mati sebetulnya, karena upah dosa itu maut. Jadi manusia ini semua di dalam pengadilan sudah divonis hukuman apa? Mati, yang ditentukan mati. Tapi Tuhan akan mendengarkan hal itu. Ini yang disebut tahun Yobel, tahun pembebasan yang akan terjadi pada akhir zaman, di mana orang-orang tawanan di dalam dosa akan dibebaskan. Melalui siapa? Melalui umat yang layak, yang Tuhan sedang ciptakan, yang sedang bentuk, yaitu saudara dan saya, yang mengerti rencana Allah pada saat ini. Di tangan kita lah letaknya kebebasan dunia ini. Ada haleluya, saudaraku. Kita punya tugas yang besar yang Tuhan bebankan kepada kita semuanya. Selanjutnya ayat yang ke-22, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Akan berkumpul apa yang berkumpul? 1-2 orang? Apa? Bangsa-bangsa. Saya sudah katakan berkali-kali, pada akhir zaman ini ukurannya bukan 1-2 jiwa bertobat, tapi apa? Bangsa-bangsa bertobat kepada Allah. Dan tidak hanya itu, saudaraku, kerajaan-kerajaan akan bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan.
Oh, saya tidak khawatir sama sekali, dan saya optimis bahwa ini akan menjadi kenyataan pada akhir zaman ini. Dan kalau itu terjadi, waktu diberitakan kepada saudara pun, saudara tidak bisa mempercayai. Alkitab katakan, kamu akan menjadi apa? Terheran-heran dan apa? Tercengang-cengang. Jadi terheran-heran dan tercengang-cengang, mana bisa begini terjadi? Tapi ini yang sedang terjadi, saudaraku. We are not in the losing side, we are in the winning side. Kita bukan di pihak yang kalah, kita di pihak yang menang, saudaraku. Gereja Tuhan akan menang pada akhir zaman ini. Amin. Gereja Tuhan bukan makin kecil, kekristenan bukan makin minoritas. Saya ingin beritahu saudaraku, Injil akan segera diberitakan, dan gereja Tuhan akan memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Allah seperti air menutup lautan. Dan baru bisa selesai kalau sudah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Siapa percaya ini akan terjadi? Akan terjadi. Siapa percaya ini? Haleluya, tepuk tangan bagi dia. Ini yang sedang terjadi saat ini, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan puas dengan pelayananmu, jangan puas dengan kekristenanmu yang ada, jangan puas dengan persetujuan doamu, jangan puas dengan gerejamu, jangan puas dengan keadaanmu sendiri. Cari lagi, kejar lagi. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku pada apa yang di hadapanku, sambil berlari untuk mengejar hadiah, yaitu panggilan surgawi, the high calling of God. Panggilan surgawi dalam Allah, dalam Yesus Kristus. Inilah panggilan surgawi pada akhir zaman ini. Jangan seperti gereja di Laodikia yang suam dimuntahkan Tuhan oleh karena merasa diri cukup. Aku tidak perlu apa-apa, aku sudah cukup, sudah memperkaya diriku, kata Tuhan. Tidak tahukah kamu buta, kamu telanjang, kamu miskin, kamu melarat, kata Tuhan. Kalau Kristen kita sudah merasa diri cukup, sebenarnya kita sedang dalam poin penurunan secara drastis. Seorang hamba Tuhan yang merasa diri sudah cukup, dia sebenarnya dalam grafik menurun. Tapi kalau kita semuanya haus dan lapar akan kebenaran, kita akan dijamu sampai kenyang oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Sifat seorang hamba kepada kita ini akan terjadi dan sukar untuk dipercaya. Sudah saya bacakan kemarin dalam kitab Habakuk. Aku akan mengerjakan sesuatu perbuatan yang besar yang membuat kamu terheran dan tercengang, dan kalau diceritakan kepadamu, engkau tidak bisa mempercayainya. Dan memang demikian ini. Dan sebenarnya yang menghalangi untuk Tuhan bekerja itu kekurangan visi kita nih. Banyak orang Kristen tidak punya visi. Tanpa visi umatku binasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan tanpa visi umat Tuhan tuh unrestrained, tidak terkendalikan, jadi liar, seenaknya sendiri, asal jalan sendiri, tidak terarah. Pelayanan tapi asal jalan, tidak terarah. Lari nggak tahu garis finishnya, saudaraku. Dia lari, mulai garis finish di sana, dia lari, lama-lama menggok ke sana, saudaraku. Kok nggak finish ini sampai mereka? Seperti barang Israel, nggak sampai ke Kanaan, 40 tahun berputar-putar di padang belantara di Kades Barnea, sampai pada mati di situ, nggak sampai garis finish. Itu perumpamaan. Apa yang terjadi kepada orang Israel secara jasmani, itu juga akan terjadi dalam Israel secara rohani. Kalau orang Israel tidak punya visi seperti Yosua, mari seberang Yordan dan duduki negeri ini. Inilah yang akan terjadi. Satu umat kayak Yosua yang membawa masuk ke dalam rencana Allah. Itu sebabnya begitu umat Israel sudah mau melangkah masuk ke Yordan, Tuhan pensiunkan Musa. Musa dipensiunkan, dibangkitkan Yosua. Ada satu baru yang muncul. Yang lama, yang Taurat, ya. Musa itu penerima hukum Taurat. Taurat dihilangkan. Yosua itu artinya Yesus, Yeshua yang muncul pada akhir zaman ini. Dan saya percaya bukan lagi Taurat yang bisa membawa kita masuk dalam rencana Allah, tapi anugerah Allah yang akan membawa kita masuk dalam rencana Allah pada akhir zaman ini. Bukan hukum, tapi roh Allah. Sesuatu yang segar yang sedang terjadi saat ini. Saya akan bacakan lagi dalam Mazmur 126. Saya mau senangkan hati saudara, habis itu mau dipotong habis-habisan. Terakhir-terakhir dibantai. Amin, saudara. Haleluya. Babi kalau mau disembelihkan digemukkan dulu, saudara. Amin. Mazmur 126. Siapa percaya dengan firman Tuhan yang baru kita baca ini? Percaya sungguh-sungguh akan terjadi. Amin. Siapa mengharapkan hal itu terjadi? Siapa menyiapkan dirinya untuk dipakai, terlibat di dalamnya? Amin, saudaraku.
kita harus masuk ke dalamnya. Pasal 126 ayat yang pertama dikatakan begini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan apa? Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Dikatakan di situ. Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang apa? Bermimpi. Kayak-kayaknya sukar untuk percaya. Tuhan memperbarui umatnya. Tuhan memperbarui gerejanya. Kok bisa terjadi begini? Seperti nggak percaya, seperti mimpi. Dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan apa? Tertawa, dan lidah kita dengan apa? Sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini, yaitu umat pilihan Allah itu. Tuhan telah melakukan perkara-perkara kepada kita, perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Restore us, O Lord. Inilah doa kita. Saya harap saudara mulai banyak terlibat dalam doa syafaat, berseru kepada Allah untuk Tuhan memperbarui umatnya. Saya bacakan selanjutnya. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu tanah yang sangat tandus dan padang pasir yang kering, tapi di situ ada air. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya percaya ini akan terjadi pada akhir zaman ini, di mana Allah akan memulihkan keadaannya. Tetapi kapan? Melalui siapa? Kapan? Saat ini. Melalui siapa? Melalui umat yang layak. Apa kriterianya? Apa yang aku harus bisa terlibat di dalamnya? Yang punya sikap seorang apa kemarin? Hamba. Dan sekarang saya ingin membacakan dalam Tawarikh. Ini yang Tuhan cari saat ini. 2 Tawarikh pasal yang ke-16. 2 Tawarikh pasal yang ke-16. 2 Tawarikh pasal yang ke-16. Ini pembaruan di gereja Tuhan, penginjilan dunia, kegerakan rohani pada akhir zaman ini. Tapi Allah juga untuk melaksanakan ini membutuhkan orang-orang yang siap pakai, umat yang siap pakai, yaitu umat yang layak dan yang berkenan di hadapannya. Bukan terlalu mementingkan kepada karismanya, tetapi lebih mengutamakan kepada apa? Karakternya. Karena karisma tanpa karakter itu bahaya sekali dan merugikan pekerjaan Tuhan. Di dalam pelayanan saya menjumpai hal-hal begitu. Saya dulu juga, saya bicara demikian bukan berarti saya ini baik terus, tidak. Saya bicara demikian itu karena saya mengalami hancur-hancuran di proses Tuhan. Saya pun juga termasuk orang yang tadinya punya karisma tapi tidak punya karakter. Tapi setelah Tuhan membuka kebenaran ini dan saya mengenal kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan saya. Amin, saudaraku. Kalau saudara mengenal kebenaran malah pada siang hari ini juga, kebenaran ini juga akan memerdekakan saudara. Tanpa malu saya mau kasih cerita tentang diri saya. Saya dulu juga orang yang punya karisma tapi tidak punya karakter. Tapi jangan dicontoh. Oke. Dan saya memang dari mudanya sudah ada bakat banyak. Saya bisa musik, saya bisa nyanyi, saya pandai main drama, ngajar sekolah minggu saya pandai, bikin koreografi saya bisa. Di gereja saya nonjol sekali. Waktu saya masih di SLTA itu di gereja saya nonjol sekali. Karena bakat numpuk ya, main bass bisa, main piano sedikit bisa, gitar sedikit bisa, drum sedikit bisa, nyanyi bisa, pimpin pujian bisa, khotbah bisa, saudaraku. Jadi soknya luar biasa. Satu kali ada drama Natal di gereja saya, dan saya sebagai satu pemeran dalam drama tersebut.
Tidak tahu ada apa sebelum pentas itu, dalam masa-masa persiapan. Tidak tahu soal makanan atau soal pakaian atau soal apa, pokoknya lagi persiapan di belakang itu. Pendeta saya itu ngomong gak enak sekali sama saya, saudaraku. Ngomong gak enak. Begitu saya diomongin gak enak, saya sakit hati. Saya langsung keluar dari situ dan tinggalkan. Pada waktu itu waktu pesta Natal, saudaraku. Dan saya harus main di drama. Bingung, semua panik. Saya senang, rasain loh, baru tahu kamu perlu aku, kamu butuh aku. Saya keluar, saya makan minum-minum di luar di restoran, baru saya datang tenang dari depan. Terpaksa saya digantikan orang yang nggak pernah latihan sama sekali. Ditaruh ngomong nggak kedon, rasain loh. Itu campuran dari beberapa gereja dikumpul jadi satu, saudaraku. Sudah gitu, cerdas tangkas Alkitab saya ikut lagi, saya juara lagi, saudaraku. Jadi sombong, merasa diperlukan. Ini contohnya orang punya karisma tapi tidak punya apa? Karakter. Dan saya hanya bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan cinta sama saya, Tuhan punya rencana sama saya, maka saya dikerjain habis-habisan, saudaraku. Dikerjain habis-habisan. Dan terus dia kerjakan, supaya jangan kita merugikan pekerjaan Tuhan yang ada. Bukan karena mentang-mentang punya karisma. Tuhan tidak perlu karisma kita. Karisma kan juga dari Dia, saudaraku. Tapi Tuhan ingin karakter. Dan karakter itu bukan pemberian. Karakter juga bukan hasil kelahiran. You are not born with character. Character need to be made. Karakter itu perlu dibentuk. Need to be developed. Okay, charisma is given, but character is developed. Karisma itu diberikan, tapi karakter itu dikembangkan dalam diri saudara. Tidak ada orang terima karakter, oh dia karakternya jadi baik, terima karakter, tidak ada. Itu dikembangkan. Mungkin baik, tapi hatinya tidak baik, bisa juga. Jadi perlu pemrosesan. Dan ayat yang ke-9 ini, dari 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 ini, dikatakan begini, karena mata Tuhan menjelajah kemana? Seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, the eyes of the Lord search to and fro in the face of the earth to show Himself strong on behalf of those whose heart are perfect toward Him. Artinya mata Tuhan itu menyelidik di seluruh bumi, menjelajah dari sana ke sini seluruh bumi, supaya Dia bisa menunjukkan kedahsyatan kuasanya atas nama orang yang hatinya itu sempurna terhadap Dia. Itu terjemahan yang betul. Jadi dari sepanjang zaman itu mata Allah selalu mencari di muka bumi ini. Dan kalau Dia mendapatkan seseorang yang hatinya itu sepenuhnya diberikan kepada Allah, yang tidak dibagi-bagi lagi, yang tidak ada Allah lain di dalam hidupnya, tidak ada berhala lagi, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada ilah yang lain, tapi hatinya sepenuhnya terbakar dengan kasih Allah, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap emosi dan apa yang ada padanya untuk Dia, totally sold out to God, seluruhnya 100% untuk Tuhan. Itu Allah akan menunjukkan kedahsyatan kuasanya, akan melimpahkan. He will show Himself strong. Dia akan menunjukkan bahwa dirinya itu perkasa melalui orang yang semacam itu. Ngerti, saudaraku? Jadi untuk melaksanakan maksud Allah, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, Allah selalu melihat apakah Dia mendapatkan orang di muka bumi ini yang bisa dipercayai oleh Dia. Dan orang ini adalah orang yang hatinya sepenuhnya untuk Dia. Zamannya Nuh, Allah melihat kejahatan manusia sudah hancur-hancuran, dan Allah ingin restorasi bumi dengan dibaptis lagi bumi itu dengan air bah, dicelupkan, dimandikan lagi supaya suci semuanya. Dan di saat yang sama Dia akan basmi manusia yang ada di situ. Oleh sebab itu Allah mencari di muka bumi ini, adakah orang yang hatinya sepenuhnya untuk Allah, sehingga melalui orang ini Allah bisa menunjukkan kedahsyatan kekuatannya. Siapa yang ditemukan oleh Allah pada waktu itu? No. Alkitab katakan Dia adalah orang yang benar,
yang tulus pada zamannya, dan dia orang yang hidup bergaul dengan Allah. Nah, Allah temukan dia, bikin bahtera, dan dunia melihat kemuliaan Allah melalui Nuh. Nah, zaman orang Israel disiksa selama 430 tahun di Mesir, Allah juga mencari di seluruh muka bumi. Mata Allah menyelidik untuk menemukan siapa yang hatinya sesungguhnya untuk Tuhan. Dan diketemukan siapa pada waktu itu? Musa. Dan melalui Musa 2 juta orang lebih dibebaskan. Laut dibelah jadi 2. Amin. Batu diperintahkan keluar airnya. Dan lebih banyak lagi mujizat-mujizat terjadi. Allah menunjukkan kelimpahan kuasanya kalau dia menemukan ada orang yang hatinya sepenuhnya kepada dia, asal tidak berubah setia kepada Tuhan. Dan terus Allah melihat lagi zaman Israel mulai terbagi-bagi dan menyembah berhala dan dihancurkan oleh musuh Filistin. Dalam pemerintahan Saul bingung keadaan ini, tapi Allah matanya melihat mencari orang yang hatinya sepenuhnya untuk dia. Dan dia pergi ke Bethlehem di keluarga Isai, dan dia ketemu seorang anak kecil gembala domba. Siapa namanya dia? Daud. Dan melalui Daud ini Allah bangkitkan, dan Israel perang dan tidak pernah kalah, sehingga kerajaannya menjadi kerajaan yang sangat besar. Zamannya Daniel juga dibangkitkan. Zamannya Sadrah, Mesak, Abednego, Tuhan bangkitkan. Di tengah-tengah gereja mengalami kesuaman pada abad yang ke-16, mata Tuhan juga menjelajah ke seluruh bumi, dicari siapa yang hatinya sepenuhnya kepada Allah. Ditemukan siapa? Martin Luther. Dan Allah bisa bekerja dengan dahsyat sekali. Yang penting hatinya ini sepenuhnya kepada Allah. Dan saudara tidak tahu hati saudara sendiri. Saya juga tidak tahu hati saya sendiri. Dan semua orang yang dipakai Tuhan itu pernah diuji oleh Allah untuk mengetahui isi hatinya sesuai dengan Ulangan 8. Maksudku membawa engkau ke dalam padang belantara supaya kamu diuji, supaya diketahui apa yang ada di dalam hatimu. Kita sendiri tidak tahu. Saya bisa katakan, oh Tuhan saya mengasihi engkau, hatiku sepenuhnya untuk Tuhan. Itu kan kata saya. Tapi kan belum dibuktikan, belum diproven. Nah, provingnya ini melalui segala macam ujian. Amin. Dites, dimurnikan dengan segala macam pembentukan, proses, dikerjain, dibakar dengan api istilahnya. Itu sebabnya pada akhir zaman ini Allah mulai mengadakan pemurnian di mana-mana, dibakar dengan api. Saya ingin membaca bersama saudara dalam Zakaria pasal yang ke-13. Zakaria pasal yang ke-13. Zakaria 13 ayat yang ke-8 dan 9. Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan demikian. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Dan aku akan menaruh yang 1/3 itu ke dalam apa, saudaraku? Api. Dan akan apa? Memurnikan mereka seperti orang memurnikan apa? Perak. Aku akan apa? Menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka, dan aku akan berkata, mereka adalah apa? Umatku. Dan mereka akan menjawab apa? Tuhan adalah umatku. Jadi Tuhan ingin orang-orang yang hatinya sepenuhnya kepada dia. Dan ini hanya bisa dibuktikan kalau orang tersebut melalui ujian, melalui pemurnian seperti perak dan emas yang harus dimurnikan dengan api. Pasal 43 dari Maleakhi, sudah buka selembar saja. Pasal 3 ayat 1 dan 2. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Inilah pelayanan Elia, pelayanan Yohanes Pembaptis. Saya percaya juga pelayanan umat yang layak, yang siap pakai, yang Tuhan mau pakai untuk mempersiapkan jalan Tuhan pada akhir zaman ini, untuk lawatan Allah yang dahsyat. Amin, saudaraku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu masuk ke dalam baitnya. Nah, Tuhan mulai masuk
sekonyong-konyong dalam baitnya, ke rumah Allah, ke gereja Tuhan, untuk mengadakan apa? Penyucian. Seperti Yesus masuk bait Allah, mengadakan penyucian di bait Allah. Semua yang jual beli, tukar uang dijungkir balikkan. Ayat yang selanjutnya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat 2, siapakah yang dapat tahan di hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti tukang apa? Pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan apa? Perak. Ia akan mentahirkan orang Lewi dan menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang, lihat, yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan atau berkenan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah. Ini yang saya ingin saudara pelajari. Kalau saudara mendengar panggilan yang lebih tinggi ini, untuk mau dipakai Tuhan menjadi orang yang menyiapkan jalan bagi Allah pada akhir zaman ini, membawa kebangunan rohani yang dahsyat untuk melawan dunia ini, ada harganya yang harus dibayar. It cost you something. Memang ngerti visi Tuhan semua senang. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saya mau terlibat, ya. Saya mau dipakai Tuhan, ya. Tapi siapa mau diuji, baru dipelototi suaminya, ada dong. Saya dipelototi suami saya nggak bisa lagi ya. Baru mama mertua marah sedikit, sudah mundur dari Tuhan. Kena olahan sedikit, tersinggung sedikit aja, tersinggung aja di persekutuan, tersinggung. Yang lain disalamin, sudah kelewatan nggak disalamin, sudah ribut, pilih kasih dia cari yang kaya melulu. Gue nggak mau datang lagi. Katanya mau merubah dunia, katanya akan memperbarui bumi, katanya mau jungkir balikan dunia, katanya mau menyiapkan jalan bagi Allah untuk melawat dalam kegerakan rohani pada akhir zaman. Lupa disalamin, ngambek. Dunia mana yang mau dirubah, saudaraku? Saudara jadi korban dari perubahan itu. Itu sebabnya saudaraku, kita perlu diuji, dimurnikan, dan Tuhan tahu bagaimana memurnikan kita semuanya. Bagaimana kalau sudah difitnah, digosipin, masih cinta Yesus? Percuma ikut orang Kristen, sama dengan orang kafir, lebih jahat. Gosipnya gak ketulungan, gak kuat sudah. Anak-anak Tuhan gosip melulu, fitnah. Lebih baik saya jadi kafir saja dari begini. Nah, murtad saudaraku. Katanya mau merubah dunia, katanya mau terlibat dalam gerakan Allah pada akhir zaman, katanya mau jadi umat yang layak, katanya mau jadi umat yang siap pakai. Baru kena ujian begitu, kena gosip sedikit. Gosip itu bagus, fitnah itu bagus, saudaraku. Kritik itu bagus. Untuk apa? Memurnikan kita seperti perak dan menguji kita seperti emas. Murni itu motifnya, uji itu ketahanannya, saudaraku. Dua hal ini yang penting. Setiap gosip, setiap fitnah itu memurnikan motif kita kepada Tuhan. Dan kalau memang betul, kita bertobat. Kadang-kadang betul, saudaraku. Nah, kita bertobat di hadapan Tuhan. Nah, kalau salah pun kita lebih hati-hati. Saya begini aja dibilang begitu. Kalau gitu saya perlu lebih hati-hati. Seperti Yesus bilang, kalau orang minta kamu jalan 1 mile, kamu jalan 2 mile. Ekstra hati-hati. Ini yang akan merubah dunia pada saat ini. Ini akan memperbarui bumi. Ini akan membawa restorasi pada gereja Tuhan. Orang-orang yang semacam ini, seperti perak yang makin murni hati kita. Jadi kena gosip, kena fitnah, kita diuji seperti emas. Ujinya di dalam apa? Ketahanannya, ketekunannya, perseverance-nya. Jadi perak berbicara tentang ketebusan, kemurnian motif kita. Emas berbicara tentang endurance, perseverance, ketahanan kita, ketekunan kita, kebetahan kita. Mudah patah semangat atau maju terus. Jadi saya sering katakan, Christian never give up, only get up, saudaraku. Kristen tidak boleh menyerah kalah, tapi bangkit. Jadi artinya saudara boleh knock down, tapi tidak boleh knock out. Amen. Kita disikat dengan gosip, bung, dengan fitnah, bung, bah, kita jatuh. Aduh, murni, dimurnikan motif kita. Oke Tuhan, Engkau tahu bahwa aku hanya untuk Engkau. Aku
diuji, oke tuh aku tahan, aku mau. Dihitungi sama wasit surga. 1, 2, 3, 4, 5, anugerah Allah datang, saudaraku. 6, 7, 8, kebangkitan datang. 9, datang lagi, siap lagi. Bang, kena gosip lagi, bang, jatuh. Dihitung lagi. 1, 2, bangkit lagi. Christian never give up, only get up, saudaraku. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan jadi quitter, gampang-gampang quit, sedikit quit, sedikit quit. Wah, permisi ya, mengundurkan diri. Ini saya serahkan surat pengunduran diri saya. Sedikit gitu, meletakkan jabatan. Ini Kristen kayak begini nggak akan merubah dunia, saudaraku. Tidak akan merubah. Masuk surga. Terserah soal tengah atau pinggir itu terserah. Yang penting masuk surga. Tapi kalau merubah dunia, ini bukan orang-orang begini nih. Yang dimurnikan seperti perak dan yang diuji seperti emas. Dimurnikan motif kita kepada Tuhan dan diuji ketekunan ketahanan kita. Kita ini benar-benar melayani Tuhan dengan tekun atau tidak. Dan setiap visi hanya bisa terlaksana setelah melalui proses ketekunan ini. Masih mau satu ayat lagi ya, saya tinggalin ya. Nanti setelah ayat ini saya bacakan, saya doakan supaya jadi kenyataan semua dalam hidup saudara minggu ini juga. Bagaimana? Mau? Saya bacakan ayat ini. Indah sekali, luar biasa. Dan setelah baca ayat ini, saya mau doakan saudara supaya saudara tidak hanya jadi pendengar, langsung mengalami ayat ini dalam minggu ini juga. Amin, saudaraku. Oke. Kita baca dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-9. Mulai. Yesaya 48 ayat yang ke-9. Saya bacakan, demikian bunyinya. Ayat 9 dulu. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku. Puji Tuhan, saudaraku. Dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau. Amin. Aku tidak akan melenyapkan engkau. Amin. Amin. Ayat 10 sekarang ya. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam apa, saudaraku? Dapur kesengsaraan. Kita berdoa supaya menjadi kenyataan, amin, saudaraku. Saudara perlu dimasukkan dalam dapur kesengsaraan. Saudara selama ini pergi ke dapur capcay, dapur mie goreng, dapur lomi, ifumi. Kali ini masuk dapur kesengsaraan. Ayat yang ke-11, aku akan melakukannya oleh karena aku, Tuhan katakan. Aku akan melakukannya. Tuhan akan masukkan umatnya ke dapur sengsara. Oleh karena siapa? Oleh karena dia sendiri, oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sampai 3 kali dia ngomong, saudaraku. Sebab masakan namaku dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang apa? Lain. Tuhan ingin kemuliaannya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau orang-orang Kristen mulai curi kemuliaan nama Tuhan, orang itu akan dimasukkan dalam dapur, supaya kalau dia melayani Tuhan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Oleh karena namaku sendiri, supaya kemuliaanku tidak akan kubagi orang lain kepadaku. Oleh sebab itu kamu lewati dapur sengsara dulu, biar murni motifmu. Itu yang arti pertama. Arti yang kedua, orang-orang yang sudah lewat dapur sengsara ini berarti menjadi umat yang siap pakai, yang tahan uji, yang murni seperti perak. Dan orang yang demikian akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah, sehingga kemuliaan Allah tidak jatuh kepada bangsa kafir, tidak kepada orang-orang dukun-dukun, ahli ramalan, tapi kemuliaan hanya untuk bagi Allah sendiri melalui orang yang sudah mau diproses oleh Tuhan saat ini. Siapa yang pernah masuk dalam dapur api sengsara? Sadrah, Mesak, Abednego. Dan apa hasilnya? Hasilnya apa? Seluruh Babel mengenal Tuhan. Sampai raja bikin surat, orang yang menghina kepada Allah Sadrak, Mesak, Abednego akan dimasukkan dalam api. Saya percaya setelah kita mengalami proses semacam ini, yang terjadi apa? Promosi, kenaikan pangkat, kenaikan tingkat, dan akan dipakai Tuhan lebih efektif lagi di masa yang mendatang. Itu sebabnya saudara-saudaraku,
Wah, tahu begini saya nggak datang ke seminar begini ini. Serem-serem, saya pikir bagaimana dapat gaji double dalam 3 bulan gitu. Maaf saudaraku, ini bukan seminar untuk ini. Ini makanan keras, bukan untuk bayi-bayi, tapi untuk orang yang mau bertumbuh menjadi serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Dan tidak ada tempat lain kecuali kita lewat dapur kesengsaraan. Sebabnya kalau saudara lagi diolok, dihina, difitnah, bersyukur sama Tuhan, terima kasih. Yesaya 48 ayat 10 menjadi kenyataan dalam diri saya. Inilah doa saya sudah dikabulkan Tuhan. Saya sedang digodok dalam dapur sengsara. Haleluya. Saya akan keluar seperti emas yang murni, dan kemuliaan nanti hanya bagi Tuhan. Dan kalau Allah menemukan orang yang demikian ini, yang hatinya sepenuhnya untuk Dia dan tidak dibagi-bagi lagi, Allah akan menunjukkan kedahsyatan kuasanya. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Jesus Kuralash, Urashikala Baralash, Jesus, Jesus Kuralabash, Yandalala Barala. Mulai berdoa menghampiri Dia. Saya ingin waktu ini betul waktu di mana kita mau menyerahkan diri kita untuk diperbarui oleh Allah. Kuralabarala Baralaba, Bialabashindilabalabalaba Kayaralaba. Ambil waktu dengan Tuhan. Kuralabasyandalah, masuk dalam hadirat Tuhan saat yang berwaktu dengan Dia. Kuralabalabalabalabalabala, Kuralabashin. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Tuhan mencari orang yang mengasihi Dia. Yesus lebih daripada nyawanya sendiri. Ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, yes Jesus, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Haleluya. Kuralama shinda yaralamu, yaralamu, yaralamu. Yang lembut, yang lembut, yang lembut, yang lembut, yang lembut, yaralama. Yes Lord, yes Jesus, yes Jesus, yes Lord. Haleluya. Kuralama. Tuhan, kami sungguh menjadi orang yang paling berbahagia karena kami hidup pada zaman-zaman yang sangat penting. Kami hidup sebagai generasi yang sangat menentukan. Oleh sebab itu Tuhan,
Tolong Tuhan, Engkau bukakan mata rohani kami. Selubung-selubung yang menutupi mata rohani kami, Engkau robek semuanya ya Tuhan, supaya mata kami melihat jelas apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah generasi ini ya Tuhan. Dan kami bisa menceburkan diri kami sepenuhnya. Kami tahu juga Bapa, Engkau sedang menjelidiki kami. Mata Engkau sedang melihat di dalam ruangan ini, mencari orang yang berkenan kepada Dia. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau lepaskan kami dari segala kekanak-kanaan kami, kedangkalan rohani kami, dan mulai hidup hanya untuk Tuhan, hidup untuk kemuliaan Dia. Engkau membawa kami melalui dapur kesengsaraan. Tujuannya hanya untuk Engkau ingin mengikis keakuan kami, sampai hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Baik mati ataupun hidup hanya untuk Tuhan. Dan hidup itu untuk Kristus, dan mati adalah untung kami. Tebus kami bukan hanya dari dosa, tapi dari egoisme kami, dari mementingkan diri sendiri kami. Tebus kami ya Tuhan dari itu semuanya. Bentuk karakter kami supaya kami fit dan layak untuk Engkau pakai pada akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Dalam masa break ini pun juga Tuhan menyertai kami, supaya kami jangan menjadi pendengar, tapi jadi pelaku. Jangan hanya melihat cermin dan lupa akan wajah kami, tapi kami akan tetap ingat apa yang Kau katakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.